Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Gilang Saputra dengan NPM 19430010. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi atau menghindari phishing dan scam. Pengertian manipulasi psikologis. Manipulasi psikologis adalah sebuah konten yang menipu pengunjung agar melakukan hal berbahaya, seperti menggunakan informasi rahasia atau mendownload software. Apa itu manipulasi psikologis? Manipulasi psikologis adalah serangan manipulasi yang terjadi saat pengguna web tertipu untuk melakukan tindakan yang berbahaya dalam keadaan online atau tersambung dengan jaringan internet. Nah, dari manipulasi ini terdapat beberapa halaman yang dianggap sebagai manipulasi psikologis. Yang pertama itu tampilan seperti entitas terpercaya. Tampilan seperti entitas terpercaya ini bisa diartikan tampilan seperti contohnya itu Facebook yang halaman asli dengan halaman yang palsu, tapi dia berbeda di domainnya. Seperti contohnya itu kayak facebook.com. Nah, O-nya itu untuk yang asli O dengan O huruf. Jika yang untuk tampilan seperti scam itu tampilannya O-nya itu dia bisa dirubah menggunakan angka 0 seperti facebook.com. Jadi ada sedikit perbedaan antara yang asli dengan yang palsu. Lalu untuk selanjutnya mencoba menipu seseorang agar melakukan tindakan yang biasanya dilakukan oleh entitas terpercaya. Nah, untuk mencoba menipu ini biasanya itu terdapat di sebuah artikel atau web-web tertentu, masuk lalu muncul pop-up atau iklan. Nah, iklan itu berupa ajakan atau hasutan, bisa itu iklan dari Lazada atau hal-hal yang lain. Bisa juga iklan untuk memperbarui software atau iklan juga iklan-iklan yang menarik para pengguna atau user untuk mengkliknya. Untuk selanjutnya, terdapat beberapa jenis serangan manipulasi psikologis. Yang pertama ada phishing. Nah, phishing ini bisa kita artikan dia membuat sebuah halaman atau template, tapi tidak keseluruhan, dia hanya membuat luarannya saja. Nah, lalu dia menyebar link ke Facebook, ke Instagram, ke media sosial agar seseorang itu mau mengklik link tersebut, sehingga akun yang kita miliki itu bisa masuk atau terambil oleh orang yang melakukan phishing tersebut atau menyebar link tersebut. Lalu ada konten penipuan. Konten penipuan ini ada kaitannya dengan iklan. Konten ini bisa kita lihat dari gambar, seperti untuk memerintahkan menginstal FLV HD atau untuk menginstal atau mengupdate software. Ini bisa kita artikan sebagai konten penipuan. Lalu untuk yang selanjutnya ada layanan pihak ketiga yang tidak diberi label dengan jelas. Nah, layanan pihak ketiga ini kita bisa artikan itu adalah layanan yang berupa perusahaan atau developer, tapi dia bukan gabungan dari Google. Seperti Lazada, dia punya layanan sendiri untuk mengelola akun-akun tertentu. Nah, kita harus cerdas di layanan pihak ketiga ini. Karena jika kita tidak cerdas, salah-salah akun yang kita miliki itu bisa teretas atau terphishing oleh orang lain. Selanjutnya di Google juga saat ini memiliki Google Safe Browsing yang berguna untuk melindungi pengguna web dengan memberikan peringatan pada saat ini. Sehingga pada saat membuka halaman yang terlibat dalam manipulasi psikologis dengan secara terus-menerus. Nah, di dalam manipulasi psikologis juga terdapat konten tersemat. Konten-konten ini biasanya berada pada artikel atau web-web tertentu, sehingga konten-konten ini tidak mudah untuk diketahui oleh kita. Tiba-tiba muncul, kita mengklik, ini bisa saja sebagai manipulasi atau konten-konten yang mengakibatkan akun-akun kita hilang. Lalu yang kedua, konten manipulasi psikologis yang menipu. Nah, yang menipu ini biasanya kita masuk ke sebuah web atau
media sosial terdapat sebuah iklan atau pop-up muncul, tetapi kontennya itu seperti meyakinkan, padahal konten tersebut itu berisi sebuah link yang bisa menghilangkan akun-akun kita. Kita harus waspada ketika kita sedang berada di dunia online. Selanjutnya, peretas dapat mengontrol situs yang tidak berbahaya dan menggunakannya untuk mengghosting atau mendistribusikan konten manipulasi tersebut. Nah, artiannya, peretas ini bisa mengontrol keseluruhan akun kita apabila kita telah terkait dari yang satu dan kedua. Selanjutnya, ini memperbaiki masalah manipulasi psikologis. Yang pertama itu perbaiki di Search Console. Kita bisa mengunjungi layanan dari Google. Untuk yang kedua, hapus konten penipuan. Nah, hapusnya ini kita bisa masuk ke Google. Di situ sudah terdapat ketentuan dan aturannya. Tinggal ikuti saja aturan dari Google yang sudah diberikan. Yang ketiga, periksa resource pihak ketiga yang disertakan di situs Anda. Nah, di situs itu kita harus berani ngecek atau melihat perbandingan manakah yang asli dan yang tidak. Sehingga kita bisa tahu situs yang aman dan situs yang tidak itu seperti apa. Sudah dicontohkan seperti Facebook tadi, itu biasanya untuk yang manipulasi, dia situsnya berbeda dengan yang asli. Nah, untuk yang keempat, kita bisa minta peninjauan kepada Google sehingga akun kita itu bisa terselamatkan dan tidak terjadi diretas. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Apabila terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.